Lah, opini kita. Lah, opini kita. Selamat datang kembali di acara opini kita, di mana bacot gue dan bacot dia suka-suka kita. Opini kita bebas. Ngomong-ngomong soal opini, gue di sekitaran gue lagi banyak, ya termasuk gue juga. Apa lagi ini orang? Karena sekitaran gue ini banyak masalah. Salah satunya ini mengenai dengan pinjaman online. Jadi gue tuh lebih concern ke gue ini kena teror, tapi bukan gue yang minjem. Jadi teman gue yang minjem. Mungkin karena dia nggak ngerespon pas ditagih sama pihak kolektor, jadinya kontak dia yang ada di situ, gue kena. Gue yang diteror jadinya. Setiap hari gue di-chat, setiap hari gue ditanya. Itu kan maksud gue ganggu lah, yang kayak gitu-gitu. Kayak nggak ada rulesnya gitu loh. Lu tuh nagih yang utang siapa, yang ditagih siapa gitu loh. Ya kan akhirnya orang yang sering chat sama lu itu jadi temen. Nggak, gue ajak ngobrol juga. Ngapain gue ngajak ngobrol, bang lagi ngapain? Jadi besok-besok sebelum dia ngechat lu chat dulu, bang. Pagi, enggak pagi dulu. Pagi. Udah bang belum? Anjing. Kolektornya langsung nggak mau ngechat gue lagi. Iya. Bangsat. Boleh juga tuh. Jadi kalau misalnya ada yang itu, kita ajak ngobrol aja mendingan. Tanya, bang, abang nagih-nagih seharian ini capek nggak? Capek nggak? How was your day? Tapi lu pinjol nggak? Hah? Lu sendiri pinjol nggak? Ya gue pinjol. Gue juga pinjol. Ada satu yang belum gue kebayar. Memang satu-satunya gitu. Cuman Ya udah, berarti anggap aja seri. Orang yang pinjol lu diteror, berarti saat lu belum bayar kan ya orang lain juga yang diteror, ya kan? enggak. Kalau kebetulan mungkin yang begitu, kalau menurut gue itu yang pinjol-pinjol yang ilegal ya. Karena kalau yang kayak gue ini, yang kalau gue kan minjem ilegal, gue sih soalnya gue nanya ke teman-teman gue juga, ada nggak yang ini? Nggak ada yang diteror. Jadi yang neror itu yang ilegal. Maksud gue, ya elah, ngapain sih lu tuh neror orang yang di sekitarnya gitu loh? Maksudnya apa gitu? Ngeganggu. Karena orang Indonesia itu lebih takut akan gengsi, Nyot. Oh, jadi maksudnya dibikin malu gitu. Betul. Ya? Jadi dengan adanya teror gua, terus gua ngomong sama teman gua jadi malu, akhirnya mau bayar. Betul. Gitu. Karena orang Indonesia itu nggak takut kalau nggak bayar utang, tapi takutnya sama gengsi. Iya kan? Tapi kayaknya kalau teman-teman gua nggak ada dah kayak gitu, bodo amat, malah jadi bahan-bahan ketawaan. Salah tempat dia berarti. Salah orang. Salah orang. Tapi ngomong-ngomong pinjol ini ya, dengan teknologi yang dia punya, saat ada orang mau apply untuk melakukan pinjaman, itu cuma modal KTP sama kakak ya? Nggak perlu kakak, KTP doang. KTP doang? KTP doang. Lu kemarin kalau lihat sekarang nih yang lagi ngetren nih di TikTok, di Instagram tuh, yang waktu itu videonya gua kirimin, dia fotoin KTP, habis itu malamnya didugem. Itu lagi banyak tuh yang kayak gitu tuh. Itu KTP doang, nggak perlu kakak. Jadi pinjol untuk dugem. Pinjol untuk dugem. Ini adalah contoh karya anak bangsa yang sangat amat bangsat. Orang Indonesia, bos. Itu perusahaan pinjol juga punya anak bini yang bosnya. Iya sih, bener. Karyawannya juga perlu dibayar. Nah, kalau bosnya mungkin terserah lah ya, kalau itu memang bisnisnya dia. Tapi kalau karyawannya, ya kan, karyawannya juga butuh dibayar. Harus dibayar. Harus dibayar. Tapi dibayar. sebenarnya menurut gue ini adalah PR terbesar untuk pemerintah. Dalam hal apa nih? Karena untuk ngeberesin pinjol-pinjol ilegal apa gimana? Bukan. Pinjol ini punya satu teknologi atau satu sistem yang mana mereka ngirim KTP aja bisa mencairkan uang. Iya, cepet banget sih itu. Coba Anda pergi ke bank konvensional, perlu datang dulu ke rumah, Survei dulu, foto rumah, jaminan dulu. Ini harus sebenarnya kita ambil pelajaran menurut gue ya. Kayaknya lu paham banget ya.
butuh ngutang. Yang survei-survei di bank. Kalau ada orang yang kelilit tali, gue kelilit utang. Orang mah kelilit tali nih, kelilit utang. Aduh. Menurut gue ini ada satu sistem yang perlu dicontek. Kenapa si pinjol-pinjol ini berani melakukan hal seperti itu? Gitu. Oh, jadi maksud lo ini kan bagaimanapun itu inovasi juga ya? Betul, kita lihat inovasinya loh. Benar. Ada orang yang cuma modal KTP itu bisa mencairkan uang. Nah, sementara orang mau minjam, pasti kan itu ada kebutuhan. Terlepas dari malamnya mau dugem nih. Kebutuhan. Iya, Karena kebutuhan diajak teman-teman ini nggak punya uang. Iya. Pokoknya apapun bentuknya. Iya. Ada orang yang minjem uang atau enggak minjem ke pinjol, itu ada orang-orang yang perlu uang di cepat. saat itu juga. Uang cepat lah jatuhnya. Uang cepat. Ya. Nah, ini yang harus dilihat inovasinya oleh pemerintah. Kok swasta, perusahaan kecil, bahkan terdaftar atau nggak terdaftar, kok berani? Iya sih Kalau memang diiming-imingi dengan bunga yang besar, oke, pemerintah harus hadir di sana dengan mekanisme yang sama, tapi bunganya kecil. Gue yakin itu cara menyelamatkan orang Indonesia seperti itu. Tapi yang ada makin kebobolan nanti negara ini. Orang semuanya bisa minjem. Apalagi pemerintah itu punya data-data yang lebih akurat dibandingkan orang-orang Pasti itu. lebih lengkap kalau Iya pemerintah dong. itu datanya. Bukan, gue juga nggak ngerti sih mekanismenya seperti apa kalau untuk pemerintah. Tapi menurut gue dari sisi pemerintah ini harus melihat ke situ. Kok ini ada satu perusahaan kecil yang bahkan tidak terdaftar sekalipun, ya kan? Dia berani meminjamkan uang atau nggak mengeluarkan uang dari perusahaan tersebut ke seseorang hanya jaminan KTP dan itu pun hanya foto. Foto doang. Iya kan? Foto doang nggak. Pemerintah harus lihat di sana sebagai inovasi, iya kan? Pemerintah harus hadir di sana dengan bisa meminjamkan dengan cara secepat itu dengan bunga yang rendah. Sebenarnya itu loh yang harus dilihat. Karena begini prinsipnya, ada orang yang butuh uang untuk bisnis, dia ngeplay dari pinjol, cair tuh 5 menit, dia langsung bisa grab bisnis tersebut. Langsung kan? Bisa terhandle dengan baik. Betul, bisnisnya. tapi kalau dia melakukan mekanisme orang-orang lama, saat ada bisnis dia coba ngeplay dulu ke bank konvensional, ya kan? Iya. Ke pemerintah, bank swasta atau pemerintah, dia play. Saat proses, ini bisnisnya udah loss karena proses memakan 3 sampai 14 hari mungkin. Lebih malah. Lebih Itu malah. pun kalau langsung di-handle. Saat uangnya cair, bisnisnya sudah lewat dan akhirnya uangnya di tangan dia. Ya sudah, duit udah di tangan, wassalam, bisnisnya lepas. Nah, malah jadi duitnya dipakai buat hal-hal yang lain gitu. Betul. Ya. Mungkin dia berbisnis melalui Zeus. Nah, itu bisnis juga itu emang. Itu bisnis. Kasihan Zeus perlu dikasih makan. Satu-satunya yang makan uang adalah Zeus. Iya, karena bagaimanapun dia capek karena kan dia tangannya ngangkat terus. Keseleo. Iya. Lu bayangin 250 juta jiwa tiap hari dia harus begini terus. Biarpun kadang-kadang metirnya suka nggak karuan ya. Karena udah kelelahan Udah kali. kelelahan ya. Seharian itu ngangkat tangan berapa kali. Tapi keren sih menurut gue pinjol-pinjol itu. Ya kita lihat inovasinya ya. Ya tapi pemerintah juga selain itu juga harus ngeberesin dulu nih masalah yang kolektor yang kayak gitu karena kadang nagihnya juga gila nagihnya. Ya benar sih kalau itu mah. Kalau itu ya bingung karena sudah tahu pinjol, ya kan? Dan itu ilegal lagi, tidak terdaftar. Kenapa harus ada? Nah, itu. Iya kan? Dan si usernya kenapa harus minjam? Menurut gue ini di sini celah pemerintah untuk masuk ke masyarakat. Karena si user juga nggak ada opsi sih ya. Si user nggak ada opsi, betul. Pemerintah ini harus masuk ke masyarakat melalui pinjol yang resmi. Tapi pemerintah kemarin ada inovasi juga tuh, sempat ada wakil dari pemerintah, gue lupa namanya siapa, dia ngomong kalau ada pinjol ilegal tuh nggak usah dibayar. Itu solusi yang sangat cerdas, visioner. Gimana ya? Jadi memang itu sebetulnya imbuhan dari pemerintah juga. Untuk tidak dibayar. Untuk tidak dibayar, karena itu ilegal gitu. Cuman Anda ngomong kayak gitu, Anda nggak pernah ngerasain sih. Namanya orang kan, lu kalau misalnya lagi foto KTP gitu, itu kan pasti muka lagi jelek dong. Ya namanya seadanya gitu. Itu lu tau nggak? Sampai dikirim ke WhatsApp itu dibilangnya mencuri uang perusahaan ke teman-teman sekitar. Itu kan gila. Itu kan ya Allah. Cuman misalnya perkara duit GoPay atau sejuta, ya udah dibikin malu. Makanya di sini pemerintah harus hadir untuk mencegah hal-hal seperti itu lagi.
Ya dong. Mendingan melalui tindakan seperti itu ya. Betul. Diambil konsepnya. Kenapa kok bisa secepat itu gitu kan? Diambil konsepnya, diambil inovasinya, tapi pemerintah hadir dengan bunga yang lebih rendah. Gue yakin kok bagaimanapun saat itu terjadi, roda ekonomi akan bergerak, Nyot. Pasti. Kalau Iya itu kan? sih pasti sih. Saat roda ekonomi bergerak, yang untung siapa? Ya pemerintah juga. Rakyat untung, pemerintah untung. Iya. Iya kan? Karena pasti akan berdampak dengan aset ya, devisa negara ya. Betul. Biarpun itu skrupnya sangat kecil-kecil sekali ya. Iya. Gitu. Karena memang pada dasarnya kalau kata orang-orang dulu tuh, bahkan zaman now juga sih, kalau nggak punya utang tuh kayaknya kerja nggak semangat. Biar ada acuan. Padahal acuannya adalah kebutuhan. Gitu maksudnya, acuannya tapi buat hal konsumtif, sama aja bohong itu. Gitulah. Menurut gua ya seperti itulah. Pinjol nggak pinjol, pada dasarnya kayak utang itu nggak bakal pernah terlepas sih. Ya kita sih berdoa semua untuk terbebas dari hutang ya. Tapi mau gimana, terkadang kita perlu uang cash di depan yang cepat. Nah, gue minta dari video ini semoga pemerintah bisa menghadirkan solusi untuk kita semua. Ya bukan cuman sekedar saran buat tidak dibayar. Karena saya takut mati meninggalkan hutang. Itu juga tuh bahaya, ngeri. Kalau gue minjem sama lu juga tidak terdaftar kan, ilegal lu. Iya juga ya. Hah? Ilegal juga. Betul. Kan zaman sekarang itu pinjol, zaman dulu itu mungkin retenir. Ya, bank keliling lah ya. Bangke. Oh, biasanya orang-orangnya emang bangke. Minjem 1 juta dikasih 7,5, suruh bayar 1,5 juta. Nah, itu namanya bangke. Bangke lili gitu. Tapi dia bisa hadir di saat orang itu butuh. Benar. Dia menjadi solusi di dalam kesusahan atau kesempitan orang lain. Betul. Coba kita punya BUMN seperti Pegadaian, bisa nggak model kayak gitu? Iya ya, Pegadaian aja bisa kok. Maksudnya orang-orang juga maksudnya ya bisa berjalan dengan baik gitu. Betul. Dengan adanya Pegadaian. Harusnya ini yang dilihat pemerintah. Inovasi ini kalau tembus, gue yakin roda ekonomi akan berputar lebih kencang. Ya termasuk pemasukan juga buat negara dong dari bunganya itu ya. Coba kan? nanti di-tag sama Mas Gibran dan Pak Jokowi. Buat? Nggak berani. Minta sepeda. Sama buku. Pak Jokowi minta sepeda, Pak Jokowi. Terus tapi sekarang lu masih diteror? Masih. Ya udah. Soalnya bukan 1 orang doang, temen gue banyak. Solusinya kayak gitu tadi gue bilang. Pertama, sebelum si debt collector itu neror rekan-rekan di sekitarnya, kalau lu termasuk orang-orang di rekan-rekan di sekitar temen-temen lu yang pada minjol, sebelum di WA lu WA duluan, bang lagi ngapain? Ya kita harus main cepet. Kita harus main lebih cepet tuh dari pagi bang. biar dia kaget ya. Biar dia kaget. Apaan sih nih orang? Hari ini mau jadwal narik kemana aja bang? Gitu. Ntar pas malam-malam, how was your day bang? Gitu kan. Aduh. Oke lah, kita tutup aja ya. Oke. Gue Leo. Gue Andre. Dah.